Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz, senang sekali bisa bertemu dengan Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan Ustadz. Ya, dalam mendidik anak. Kita mengetahui bahwasanya Ustadz, kita sekarang berada di zaman milenial ya Ustadz ya. Tentunya Anda melihat perkembangan anak zaman sekarang itu sangat berbeda dengan zaman kita dulu ya Ustadz. Sehingga mungkin Anda melihat banyak sekali adab dari anak-anak kita zaman sekarang ini Ustadz yang perlu diperbaiki Ustadz. Nah, khususnya mungkin di sekolah-sekolah tertentu Ustadz. Nah, Ustadz sebagai seorang mudaris yang memiliki pengalaman dalam mengajar, itu bagaimana Ustadz cara menyikapi anak-anak yang tentunya memiliki pola pikir yang berbeda, sikap yang berbeda, dan lain sebagainya Ustadz. Ya, Masya Allah. Ini seni dalam mengajar ini ya. Masya Allah Ustadz. Jadi pertama anak bukan mudir ya, tapi mudaris ya, pengajar. Nah, Ustadz mudaris. Iya. Untuk mengajar anak-anak ini perlu yang pertama kita perhatikan adalah standar pemahaman mereka. Tingkat pemahaman mereka dalam mencerna apa yang kita sampaikan. Ini penting sekali karena begitu hebat penyampaian kita, begitu hebat fasih kita dalam menyampaikan, tapi mereka tidak memahami apa yang kita sampaikan, maka juga tidak sampai ilmunya. Jadi yang pertama kita sinkronkan antara apa yang kita ajarkan dengan tingkat pemahaman mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, layaknya Rasulullah SAW, beliau itu terhadap anak-anak boleh dikatakan menyenangkan. Para sahabat meriwayatkan, di antaranya Abu Hurairah, Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak senyum terhadap orang-orang gitu, terutama kepada anak-anak, sampai-sampai beliau itu kepada anak-anak, beliau yang memulai ucapan salam. Nah, artinya bukan hanya seorang murid yang mesti ada adab dan akhlak kepada guru, guru juga mesti ada adab dan akhlak terhadap murid, sehingga ada ketertarikan mereka untuk belajar dengan kita gitu. Karena kalau kita lihat dari taraf anak-anak ya, mereka itu diawali dengan senang dengan yang mengajar gitu. Kalau sudah senang sama orang yang mengajarkannya, insya Allah lebih mudah mereka. Kalau kita perhatikan bagaimana metodologi ulama salaf dalam menulis buku, seperti Syekh Muhammad At-Tamimi ketika beliau menulis buku Kitabut Tauhid, apa yang beliau tulis dahulu? Ketika Bismillah, kemudian Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, lalu beliau tuliskan apa? Wa'alam arsyadakallah, ketahuilah olehmu semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk. Artinya, kata Syekh Saleh Fauzan, ini merupakan talatuf, lemah lembut seorang guru kepada murid, atau akhlak seorang guru kepada murid. Dan itu, kata beliau, akan memudahkan murid untuk menerima ilmu dari guru. Masya Allah. Nah, ini salah satu di antara. Barangkali banyak lagi yang lain, cuma ini di antaranya. Di antaranya kita juga sebagai guru atau pengajar ilmu memiliki akhlak dan adab itu sendiri Ustaz ya. Agar murid itu bisa mencontoh dari apa yang kita lakukan. Benar. Masya Allah Ustaz, itu sangat memotivasi bagi kita semua, khususnya para mudaris atau guru-guru yang banyak sekali, dan nantinya ilmunya akan ditanyakan oleh Allah di akhir Ustaz. Jadi kalau kita lihat dari ulama salaf ya, seperti Imam Malik, ketika beliau dipesankan oleh ibundanya, ditunjuknya guru yang dia akan mengambil ilmu darinya, lihat dulu akhlaknya, lihat dulu adabnya. Kalau seandainya adabnya baik, akhlaknya baik, maka ambil ilmu darinya. Artinya memang kita perhatikan betul itu. Nah, Masya Allah Ustaz. Tapi Ustaz, berapa hal yang kita temui dalam masyarakat khususnya, banyak sekali mungkin orang tua itu menitipkan anaknya itu di sekolah itu 100% berharap sekolahlah yang menjadi ladang tempat anak itu jadi baik. Nah, itu bagaimana Ustaz? Sementara kita kan kadang tahu Ustaz bahwa orang tua juga berperan. Pertanyaan antum luar biasa sekali, akhi. Jadi ini perlu adanya kerjasama antara guru dan wali murid. Masya Allah. Seperti misalkan kita, betul kata antum tadi, itu sudah subhanallah ya, itu faktor pendukung ya, akselerasi dalam menuntut ilmu. Jadi seorang orang tua yang ingin menjadikan anaknya sebagai seorang hafiz, kemudian dititipkan ke rumah tahfiz misalkan ya,
Maka itu harus ada kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Orang tua ini adalah guru terbaik, madrasatul ula. Kata para ulama salaf, bahwa orang tua itu adalah madrasah yang paling utama, atau tempat di mana anak itu dibentuk. Maka ketika adanya kerjasama yang baik antara pengajar dan orang tua, maka insya Allah itu lebih mudah. Misalkan secara teknisnya ya, di sekolah ada hafalan, modul hafalan dan murojaah, dan itu diterapkan di sekolah. Apabila hanya diterapkan di sekolah, kemudian tidak dibawa ke rumah untuk diulang lagi sama orang tuanya, maka insya Allah hafalannya akan hilang. Masya Allah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Dan tentunya semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Tentunya kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang tua yang bisa mendidik anak kita dengan baik. Izin Allah. Ustaz, syukron Ustaz atas pemaparannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya para orang tua dan guru yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik titipan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.